Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handia Asik, SPD MPD, Kepala UPT SMA Negeri 8 Pinerang. Mengucapkan selamat datang di SMA Negeri 8 Pinerang yang beralamatkan di Jalan Poros Pinerang Polman, kilometer 37, lingkungan Tupu, Kelurahan Dandokong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinerang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Baharudin Iskandar, dan Ibu Pengawas Pembina SMA 8 Pinerang, Ibu Dr. Anda Darna MM. Alhamdulillah, berkat bimbingan dari pengawas pembina Ibu Dr. Anda Darna MM, kami dapat mencapai target dari pelaksanaan program sekolah SMA Negeri 8 Pinerang yang kami tuangkan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKAS tahun 2024 mulai bulan Januari sampai dengan November 2024 ini. Sekaligus ini adalah merupakan sebagai bagian daripada program refleksi dan evaluasi untuk program kerja tahun 2025 ke depan. Mari kita saksikan tayangan video berikut untuk capaian-capaian program kerja yang sudah terlaksana di SMA Negeri 8 Pinerang. Visi misi SMA Negeri 8 Pinerang. Visi menjadi sekolah yang unggul, terampil, dan berwawasan lingkungan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, misinya adalah sebagai berikut. Misi UPT SMA Negeri 8 Pinerang: 1. Menerapkan disiplin tinggi dalam segala hal. 2. Menciptakan inovasi dan kolaborasi. 3. Meningkatkan kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. 4. Mendorong dan membantu siswa untuk meningkatkan kedisiplinan, kecerdasan, dan perilaku yang berkarakter. 5. Meningkatkan peran aktif warga sekolah. 6. Menumbuhkan penghayatan dan pengalaman terhadap ajaran agama yang dianut, serta kepedulian sosial. 7. Menumbuhkan dan mengembangkan pola pikir yang mencerminkan budaya mutu. 8. Melaksanakan berbagai pembinaan bidang akademik. 9. Memfasilitasi kegiatan pengembangan seni. 10. Melaksanakan pembinaan KIR yang kreatif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Untuk apa Bapak mengundang saya datang di sini? Ya, terima kasih atas pertama Ibu ada di sekolah kami. Ketika kami berdiskusi sama teman-teman Ibu terkait dengan pendidikan di SMA 8 Pinerang ini, ternyata kami punya dua penilaian yang kami anggap masih kuning. Dua itu adalah yang pertama terkait dengan numerasi, kemudian yang kedua terkait dengan kualitas pembelajaran. Nah, di sini tentunya kami membutuhkan seperti Ibu untuk bisa memberikan masukan-masukan terkait apa yang harus kami jalankan untuk ke depan supaya kami dapat nilai tidak kuning seperti ini. Baik. Kalau ada target yang ingin kita capai dari rapor yang masih sedang itu? Kalau target kami Ibu sebenarnya sudah kami ancang dari awal itu ada beberapa kegiatan untuk mendukung kegiatan daripada rapor pendidikan ini. Yang pertama itu terkait dengan kegiatan IHT Ibu. Kegiatan IHT. Kemudian ada juga kemarin di sini kami juga koordinasi dengan teman-teman terkait dengan kami di sini sekolah punya komunitas belajar, itu juga kita manfaatkan untuk terkait dengan kualitas pembelajaran ini, Bu. Iya. Oke. Melihat
raportnya itu apa yang menjadi hambatan sampai dia bisa menurun begitu? Kalau kami analisis Ibu bersama-sama dengan teman-teman guru, ternyata ini hambatannya ini ada beberapa dari teman sendiri Bapak Ibu yang belum mau untuk merubah proses pembelajaran. Ada yang mungkin yang beberapa kami temukan masih ada yang konvensional pembelajarannya, tidak berpusat pada peserta didik. Nah, itu salah satu yang harus kami tingkatkan dari teman-teman guru di sini. Tapi kita juga punya kekuatan Ibu, kekuatan juga karena kami di sini itu juga punya beberapa teman guru penggerak, itu diantaranya yang bisa kami jadikan untuk kerjasama di sekolah kami ini, itu Ibu. Oke, apa rencananya nanti Bapak, bagaimana untuk rencana kedepannya setelah ada yang dilihat bagaimana hambatan, bagaimana dia punya kekuatan, bagaimana apa rencananya ke depan ini? Ya, rencana ke depan Ibu, kami nanti ini akan meningkatkan aktivasi daripada teman-teman di Kombel. Karena selama ini memang Kombel kami ini mungkin satu semester itu hanya jalan 3-4 kali, mungkin antara frekuensinya akan kami tingkatkan, itu salah satunya di antara itu. Kemudian kami juga mengadakan kegiatan IHT dengan menghadirkan narasumber dari luar. Ini salah satunya Ibu untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Ya. Itu. Berarti ada 2 Kombel dengan in-house training. Selain itu masih ada yang ingin Bapak? Ada Ibu. Ini untuk teman-teman di guru. Kan ada juga di anak-anak kami Ibu. Kalau sebenarnya ini ada 2 Ibu yang kegiatan kami selain di kualitas pembelajaran, ada numerasi yang masih kurang. Nah, kami koordinasi juga teman-teman, ada keinginan dari ini, ada relevansi antara kualitas dengan numerasi. Ada keinginan guru untuk bagaimana bisa meningkatkan pembelajarannya dengan menggunakan media. Nah, itu alasannya teman Pak, medianya kami ini kurang di kelas, bisakah ditingkatkan, misalkan seperti penggunaan proyektor yang tadinya teman-teman rebutan hanya 1-2 dipakai. Jadi kalau terpakai 1 maka yang 1 tidak terpakai, itu alasannya. Jadi untuk sekaligus meningkatkan numerasi dan proses pembelajaran, itulah kami juga menerima saran dari teman-teman itu untuk dipakai juga di sarannya itu. Iya. Jadi ini peningkatan literasi numerasinya ya. Iya. Jadi berarti ada progres berapa persen misalnya dari literasi numerasinya yang mau dicapai. Iya. Ya, ini target kami Ibu. Kalau dari pendidikan sebenarnya kami di numerasi ini Ibu ada kenaikan, tapi kita masih dalam level sedang. Ya, kita masih level sedang. Nah, di sini untuk meningkatkan daripada kualitas itu bersama dengan teman-teman guru Ibu, ya kami itu tadi memenuhi apa permintaan teman yang terkait dengan numerasi, termasuk juga mungkin kita juga tingkatkan, ada beberapa kelas ini yang sudah punya smart TV. Nah, itu kan di sini banyak ketika guru mau mengajarkan tinggal ditampilkan tayangan, kemudian literasinya jalan, juga numerasinya juga bisa jalan dengan memanfaatkan media itu. Oke. Selain ini dari teman-teman siapa yang mendukung dari kita punya program ini? Ya, terima kasih Bu. Kalau yang mendukung, alhamdulillah warga sekolah Bu pada umumnya sudah mendukung semua, termasuk teman-teman guru itu sendiri. Bahkan ini usulan juga dari teman-teman, kemudian wakil kepala sekolah yang lebih utama juga, bahkan komite sekolah pun juga mendukung kegiatan itu. Ketika kami ada pertemuan atau kami biasa telepon dengan komite terkait ini, sangat mendukung itu. Bahkan juga ada anaknya yang menyampaikan kepada orang tuanya melapor kepada komite, seperti itu. Jadi ini kami terus kembangkan, kami tingkatkan inovasi dan pembelajaran seperti kami. Jadi kapan rencananya Bapak untuk mengadakan ini? Ya, kami secepatnya Bu, kami akan laksanakan ya, mungkin paling lambat itu bulan depan sudah kami jalankan ini. Ya, paling lambat itu karena kami juga semata masih merancang bagaimana ini
termasuk dengan waktu pelaksanaannya. Mungkin Ibu juga nanti akan kami libatkan terkait dengan misalnya seperti IHT. Ya, mohon kehadiran Ibu nanti itu bisa kita saling berkolaborasi, Bu. Iya. Oke, terima kasih. Ketika sudah ada perancangan begitu, bagaimana perasaan Bapak setelah melihat seperti apa kondisi sekarang ini, bisa kita, maksudnya kita tarik bahwa ini yang semestinya saya lakukan. Awalnya Ibu, ketika kami melihat rapor yang seperti itu, tentunya kami merasa masih merasa kayaknya tidak move on, kurang bersedih lah. Tapi ketika sudah ada teman-teman, dukungan teman-teman untuk bisa masukan dari teman-teman ini, kami merasa senang Ibu. Karena berarti ini teman-teman semua juga mau berubah untuk itu. Bahkan antusias teman-teman untuk bisa memberikan masukan, Pak, bagaimana kalau ini yang jadi kami bisa merasa bahagia, merasa senang ketika ada. Karena kalau kami jalan sendiri Ibu, tentunya kami tidak bisa tanpa ada dukungan teman. Nah, ketika teman menyampaikan itu, kami alhamdulillah sekarang perasaan kami sudah tolong karena teman-teman sudah mendukung itu semua. Iya. Oke, berarti setelah ini ada tindak lanjutnya. Seperti apa nanti, kapan rencananya untuk tindak lanjut ini untuk dilaksanakan? Ya, tentunya kami setelah melaksanakan IHT itu, Bu, kan teman-teman harus dibekali apa kira-kira kekurangan dari teman-teman itu. Nah, ketika nanti sudah dibekali, maka kita akan action. Nah, setelah action nanti tentunya ada tindak lanjut. Sudah pasti apakah itu nanti teman-teman masih tetap ataukah sudah ada peningkatan. Nah, ini tentu kalau misalnya yang tetap, ya kami akan tetap berikan bimbingan ataukah apa semacamnya seperti itu. Apakah kita juga mendiskusi di Kombel seperti itu. Ya. Oke. Bagaimana insernya Bapak setelah melihat alurnya ini, ketika lihat hambatan, kekuatan, bagaimana perasaannya setelah ini ada? Ya Ibu, ya seperti kami sampaikan tadi, saya merasa senang Ibu, karena yang pertama kita bisa saling menjalin kerjasama yang baik, yaitu yang paling utama. Intinya Ibu, kami itu kerjasama. Ya. Apalagi juga kehadiran Ibu itu juga sangat membantu kami, kehadiran Ibu. Karena juga kami ini terus terang Ibu juga tidak bisa juga berpikir sendiri, perlu butuh masukan dari luar, termasuk dari Ibu, dari komite, dari dinas. Demikian kami juga ingin butuh masukan seperti itu Ibu. Jadi ini juga perasaan kami senang ketika Ibu hadir di sini. Berarti nanti kapan rencananya? Bulan berapa rencananya diadakan ini dan di mana diadakan untuk pelaksanaan in-house trainingnya tadi ini dengan Kombelnya? Ya, kalau pelaksanaannya insya Allah kami laksanakan ya bulan Februari, bulan April, sekitar itu ada bulan setiap satu bulan 2 bulan sekali seperti itu kami laksanakan. Akan usahakan frekuensinya lebih cepat itu. Nah, kemudian kami laksanakan juga tetap di sekolah di SMA 8 Pindrang ini, kami laksanakan di sekolah saja Bu, karena juga kami tidak, kalau keluar itu juga saya khawatir kalau keluar lebih banyak rekreasinya daripada kegiatannya. Kalau di sekolah kan kita fokus di kegiatan itu. Oke. Kalau nanti sudah diadakan, mohon bisa dihubungi Ibu supaya kita bisa pendampingan juga. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik, dengan apa yang kita sudah programkan ini bisa kita peningkatan dari itu. Oke, terima kasih karena saya masih ada yang saya mau datangi sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan berikut ini adalah capaian program kerja dari beberapa bidang yang ada di SMA 8 Pindrang. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwardi, Wakil Kepala Sekolah Bidan Akademik, akan memaparkan program-program sekolah terkait di bidang akademik. Yang pertama adalah kegiatan in-house training. Itu dikhususkan kepada Bapak dan Ibu guru untuk pengembangan diri. Yang kedua adalah rapat pembagian tugas guru dan pegawai, itu dilaksanakan awal semester. Ya, kemudian selanjutnya adalah pembuatan KOSP untuk tingkat satuan pendidikan. Kemudian pelaksanaan ujian sekolah itu dilakukan untuk kelas 12. Kemudian pelaksanaan ujian semester atau sumatif akhir itu untuk kelas 10 dengan kelas 11. Selanjutnya ada kegiatan P5. Selanjutnya ada pelaksanaan asesmen bakat minat ini untuk kelas 12. Kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan supervisi kelas, kemudian menyusun jadwal piket. Ya, itulah program-program yang dilaksanakan di UPT SMA Negeri 8 Pinrang di bidang akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Mansur Muntar, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas UPT SMA Negeri 8 Pinrang. Adapun program kerja di bidang humas sebagai berikut. Bidang humas, kegiatan sosial masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahim SPD, Wakasek Sarana dan Prasarana UPT SMA Negeri 8 Pinrang, akan memaparkan capaian program kerja dari sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan untuk tahun 2024 sebagai berikut. 1. Penyediaan alat tulis kantor ATK. 2. Penyediaan alat kebersihan sekolah. 3. Penyediaan kursi meja siswa dan guru. 4. Penyediaan alat proses belajar mengajar seperti LCD, Smart TV, kipas angin dalam kelas, dan alat olahraga. 5. Perbaikan dan pemeliharaan gedung sekolah. Dan yang terakhir, penyediaan alat-alat untuk kegiatan eskul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suleha SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan UPT SMA Negeri 8 Pinrang. Adapun program kerja sebagai berikut. Program kerja bidang kesiswaan, pemilihan ketua OSIS, LDK OSIS dan MPK Majelis Perwakilan Kelas, kegiatan pelatihan untuk organisasi ekstrakurikuler, kegiatan pembersihan lingkungan sekolah, mengikuti berbagai lomba tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Literasi kitab suci, pembelajaran tajwid, pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yahya
SAG, Guru Bimbingan dan Konseling UPT SMA Negeri 8 Kabupaten Pinrang. Adapun program-program BK sebagai berikut. Bimbingan konseling, melakukan kunjungan rumah, bimbingan konseling siswa di sekolah, rekap kehadiran, persuratan, dan catatan kejadian siswa. Tata usaha, mengelola administrasi dan kegiatan sekolah agar berjalan lancar.